Batam TV, inspirasi Kepri. Apresiasi kepada para atlet berprestasi dari KONI Kepulauan Riau. Acara ini merupakan momentum penting untuk mengakui dan menghargai dedikasi serta prestasi luar biasa yang telah ditorehkan oleh para atlet kita dalam berbagai cabang olahraga. Mari kita bersama memberikan dukungan bagi masa depan olahraga di Kepulauan Riau. Berikut ini informasinya untuk Anda. Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kepulauan Riau secara resmi menggelar acara apresiasi bagi para atlet berprestasi dalam rangka mendorong semangat dan prestasi olahraga di daerah Kepri. Acara ini menjadi momentum untuk menghargai dedikasi dan kerja keras para atlet yang telah mengharumkan nama Kepri di berbagai event olahraga nasional dan internasional. KONI Kepri memberikan penghargaan kepada para atlet yang telah berhasil meraih prestasi gemilang dalam berbagai cabang olahraga. Penghargaan diberikan sebagai bentuk apresiasi atas perjuangan mereka dalam mengharumkan nama daerah Kepri di tingkat nasional maupun internasional. Sejumlah atlet yang berhasil meraih prestasi tertinggi di tingkat nasional maupun internasional akan menerima penghargaan khusus sebagai bentuk pengakuan atas pencapaian luar biasa mereka. Penghargaan ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi atlet lainnya untuk terus berprestasi dan mengukir prestasi yang lebih tinggi lagi. Acara apresiasi ini juga dihadiri oleh sejumlah pejabat daerah dan tokoh masyarakat yang memberikan sambutan dan ucapan selamat kepada para atlet berprestasi. Mereka menegaskan pentingnya peran olahraga dalam membangun karakter dan semangat juang yang tinggi bagi generasi muda. Semangat baru untuk atlet muda. Melalui acara ini, KONI Kepri berharap dapat menumbuhkan semangat baru bagi para atlet muda untuk terus berlatih dan berprestasi di kancah olahraga. Dengan adanya apresiasi ini, diharapkan dapat mendorong semakin banyak anak muda Kepri untuk terlibat dalam berbagai cabang olahraga dan mengembangkan bakatnya secara maksimal. Bapak Gubernur yang kami hormati, para undangan, dan seluruh penggiat olahraga Provinsi Kepulauan Riau, kami mengucapkan selamat datang dan selamat mengikuti acara apresiasi atlet dan pelatih berprestasi Road to Batam Universe Aceh Sumut 2024. Sirih berlipat, sirih pindah, sirih dari Pulau Mutiara. Pemanis kata, selamat datang. Awal bismillah, pembuka kata. Bismillahirrahmanirrahim.
Kami ucapkan selamat datang Bapak Gubernur dan seluruh undangan, atlet-atlet, pelatih-pelatih yang hari ini kita akan bersama-sama mengikuti rangkaian acara apresiasi atlet dan pelatih berprestasi Road to PON 21 tahun 2024. Berikutnya, tari persembahan, tari Sekapur Sirih, tari Sanggar Tari Santar Puja.
Panitia pelaksana kepada Bapak Asbik Matros, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, sore hari ini kita masih kembali mendapat nikmat kesehatan, nikmat kesempatan sehingga boleh hadir di acara apresiasi atlet dan pelatih menuju ke PON Road to PON 21 di Sumut dan Aceh. Bapak Gubernur dan FKPD provinsi yang hadir, terkhusus kenalan awal 4 Batam, terima kasih atas kehadirannya. Kemudian Mas Imam mewakili Pak Wali ya, terima kasih Mas Imam dan teman-teman sekalian. Inilah kadang-kadang wakil ketua DPRD provinsi Pak Rizky Faisal yang sekaligus beliau ngomong berdiri ya. Alhamdulillah kita insan olahraga punya utusan, punya wakil di DPR RI yaitu Pak Rizky Faisal yang sampai hari ini masih sebagai ketua IMI Kepri dan ketua barongsai Kepri. Ketua satu otomotif, satu barongsai. Dan kepada teman-teman saya laporkan, Kepri ini memang unik. Tapi memang di tangan Pak Ansar jadi gubernur ini, inilah sejarah mencatatkan pertama kali Kepri meloloskan atlet terbanyak di PON. Kenapa seperti itu kami laporkan? Karena memang inilah hasil yang kita terima. Saya izin dulu dengan Ketua Koni, laporan Ketua Panitia, tapi jangan ke bahan Pak Ketua, tapi kita bagaimana menggembar-gemborkan, memasyarakatkan, mensuarakan tentang kegiatan PON yang insya Allah akan dilaksanakan di bulan September. Sebagian cabur di Sumut, sebagian cabur di Aceh. Kita di KONI sudah memetakan itu dan Pak Duk kami laporkan, insya Allah hari ini kita akan memberikan apresiasi kepada 96 atlet dan 47 pelatih. Masing-masing atlet yang lolos PON itu kita memberikan apresiasi sebesar 2,5 juta rupiah. Kemudian untuk pelatih 3 juta rupiah. Khusus untuk teman-teman yang lolos PON karena wildcard, terus terang saya kebetulan ketua ASI ya, ketua atletik. Atlet kita dua-duanya dapat wildcard ya, lolos ke PON. Kemudian saya juga sekjen PGI karena lapor mengenai Pak Gubernur ini ketua PSSI-nya Kepri, ketua Persatuan Golfnya Kepri. Jadi gubernur yang betul-betul cinta olahraga, kemudian buat Asa. Dan sejarah mencatat ini memang Tuhan punya kuasa. Pas di zaman Pak Ansar ini atlet yang lolos PON dari Kepri ini terbesar dan penganggarannya juga terbesar. 10,4 miliar. Karena itu adik-adik, teman-teman pelatih jangan khawatir. Insya Allah karena kebetulan kami masih kembali dapat amanah, kami akan mengawal anggaran KONI untuk supaya kita bisa semakin berprestasi di PON yang akan datang. Saya kira ini saja yang kami laporkan. Terakhir, kami laporkan sama Pak Gubernur, Bendahara Umum KONI Kepri, alhamdulillah sudah meraih motor ya, Ibu Rima. Tadi itu dia nanya yang itu di belakang. Mana itu? Belum ya, alhamdulillah baru promosi motor dan kita berharap semakin memperkuat jajaran KONI. Terakhir, Pak Nur, saya berterima kasih dengan Pak Nur, Rio, Pak Salman, Pak Kris, Pak Bambang, semua teman-teman di kantor Heru, karena asli jadi ketua panitia bukan karena kerja, cuma gara-gara telepon Pak Nur, kita tanggal berapa bisa acara, kata Pak Nur, tanggal 1 jam 4
Saya kira ini saja yang kami lakukan. Dan terakhir Pak Bu, kami mohon di periode Pak Bu inilah kita perlu ada keputusan tentang yang namanya warna jaket kontingen kita. Kita udah ikut on beberapa kali ya Pak Bu ya, tapi setiap kali ikut on warnanya berganti terus, warnanya berubah-ubah. Nah kalau saya tidak keliru di beberapa daerah sama seperti lambang provinsi Kepri, seperti itu perlu ditetapkan apakah itu dengan keputusan gubernur atau kalau mau mengikat karena ini terus-menerus kita lakukan dengan peraturan daerah di DPRD. Kalau perlu biar kami nanti dari DPRD yang menginisiasi. Saya kira itu. Terima kasih. Salam olahraga. Jaya. Salam olahraga. Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi laporan Ketua Panitia Pelaksana Bapak Asmin Patros. Berikutnya hadirin sambutan dari Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Kepulauan Riau kepada Bapak Ustaz S. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Salam olahraga. Salam olahraga. Salam olahraga. Yang sama-sama kita hormati dan banggakan Gubernur Kepulauan Riau Bapak Ansar Rahman. Selamat datang Pak. Selamat bergabung dengan insan-insan olahraga di Kepulauan Riau. Yang kami hormati hadir di sini dari dan nama hadir. Terima kasih. Yang kami hormati Pak Asmin, apa yang disampaikan Pak Asmin itu betul. Pak Asmin menelpon Pak Gub, kita lagi rapat pleno. Alhamdulillah Pak Gub, kita selalu melaksanakan rapat pleno mengevaluasi sejauh mana keberadaan KONI dan atlet-atlet yang akan maju dan program-program yang akan dilaksanakan dan sudah dilaksanakan. Dan waktu itu Pak Asmin kita mengadakan apresiasi, tolong telepon Pak Gub. Akhirnya telepon, akhirnya ditunjuklah sebagai ketua panitia pelaksana. Yang kami hormati Pak Riki Faisal, terima kasih Bung Riki. Alhamdulillah beliau terpilih jadi DPR RI pertama beliau. Hadir tengah kita juga Kadispora Provinsi Kepulauan Riau, ini partner saya Pak yang luar biasa mendukung bagaimana yang disampaikan Asmin tadi bahwa Kepri meloloskan 31 atlet luar biasa. Ini berkat kerjasama dengan rekan-rekan pengurus KONI. Di sini hadir juga Pak Yono, Wakil Ketua, Pak Pur, rekan-rekan pengurus semua hadir di sini. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada sore hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Tentu berkat kita selalu melaksanakan hidup sehat. KONI Kepri akan memfasilitasi semua yang akan dilaksanakan dalam menuju PON. Seperti tadi disampaikan bahwa kita meloloskan 31 cabang olahraga. Mungkin bisa ditampilkan ya. Dari 31 cabang olahraga ada 196 yang lolos BK Rapon. Ini mungkin bisa lihat selainnya di samping kiri itu atlet-atlet yang lolos. Atlet yang lolos. Ini ada 31 cabang olahraga. Dari 31 cabang olahraga tersebut kita telah meloloskan dengan hasil BK Rapon. Tadi disampaikan Pak Asmin bahwa ada WK. Tentu hal ini menjadi catatan bagi kami karena WK itu kami menunggu BK, SK dari PB dan SK dari Panwasra atau Panitia Besar PON. Dan KONI Kepri tentu pada sore hari ini kita memberikan apresiasi kepada atlet-atlet yang lolos PON dan latih. Tentu ini adalah berkat kebijakan dan kebaikan Pak Gubernur Provinsi Kepulauan Riau. Tangan beliau. Ini bukan bonus, tetapi
KONI telah menyusun rancangan untuk pelaksanaan TC. Ada TC terpadu, TC nanti terpusat, dan silahkan kawan-kawan atlet dan pengurus untuk melaksanakan tryout sebelum keberangkatan PON nanti. PON akan dilaksanakan tanggal 8 sampai tanggal 20 September tahun 2024. 4 bulan lagi kita akan menjelang PON. Tentu persiapan kami, pertama, 3 bulan ke depan kami akan adakan namanya TC untuk Raka, yang nanti akan dicanangkan oleh Pak Gubernur bagaimana pelaksanaan TC. Yang kedua, kami akan melaksanakan TC terpadu satu tempat setelah atlet melaksanakan tes fisik dan tes kesehatan. Setelah itu, hasil dari TC terpadu dan TC terpusat, silakan atlet-atlet untuk melaksanakan tryout keluar. Baru kita kumpul lagi, insya Allah tanggal 5 atau tanggal 6 sesuai dengan nanti dengan Pak Gubernur untuk pelepasan atlet-atlet yang nanti akan berangkat ke Aceh dan Sumatera Utara. Atlet-atlet atau pemprov atau cabur-cabur yang akan berangkat ke Aceh ada 14 cabang olahraga. Ini mungkin sudah ditayangkan atlet-atletnya yang nanti akan bertanding. Ke Sumatera Utara yaitu ada 17 cabang olahraga. Dari semua ini tentu tadi sampaikan bahwa anggaran yang diberikan oleh provinsi melalui Dispora Provinsi Kepulauan Riau 10,4 miliar. Tentu inilah anggaran-anggaran yang kami betul-betul hati-hati. Saya sebagai penerima hibah wanti-wanti kepada setiap cabur atau pemprov yang menerima anggaran hibah dari provinsi. Banyak kejadian yang kita tidak terjadi di provinsi dan di kabupaten kota karena mengelola anggaran kita sangat hati-hati. Saya selalu didampingi Pak Gubernur oleh Inspektorat, oleh Kadispora, oleh BPKD bagaimana ini penganggaran. Jadi kami sangat hati-hati untuk penganggaran, baik bantuan kepada cabur, baik nanti kemarin ada bantuan untuk berangkat backup rapor. Selalu kami menanyakan mana SPJ-nya. Insya Allah Pak Gubernur besok atau lusa bagi cabang olahraga atau pemprov yang telah mengajukan proposal untuk Plaka atau TC, silakan hubungi keuangan untuk bisa dicairkan. Tetapi kami sampaikan pencairannya tidak full. Pencairannya kami akan memberikan 70% dulu. Setelah SPJ lengkap kami akan memberikan full karena banyak hal-hal ini yang terjadi. Kami tentu dari KONI banyak kekurangan, mohon maaf kepada cabur-cabur, kepada atlet, tetapi kami akan berbuat lebih bagus. Kami akan berbuat lebih transparan. Harapan kami KONI Provinsi Kepulauan Riau dan harapan dari Pak Gubernur, harapan daripada masyarakat Provinsi Kepulauan Riau, mari kita berprestasi dengan mendulang emas di PON ke-21 tahun 2024 di Aceh dan Sumatera Utara. Sekali lagi kami apresiasi kepada semua pemprov yang hadir di sini. Ketua Pemprov saya lihat dari Biliar hadir, Pak Prengki, dari IMI dan Berausai Pak Riki, Pak Agung sendiri sebagai Ketua Pemprov. Siapa lagi ya? Ketua Pemprov. Dan alhamdulillah di sini hadir juga dari Permisah Kota Batam yang dihadiri oleh Mas Imam. Terima kasih. Sekali lagi kami dari KONI Provinsi Kepulauan Riau menyampaikan, tentu jaga kebugaran, jaga kesehatan, selalu berlatih, ikuti saran-saran dari pelatih, itu aja. Jadi semua apa yang kita cadangkan, apa yang kita nanti rencanakan terpulang kepada Bapak Ibu orang tua yang hadir sini. Tepuk tangan untuk Bapak
Tentu kami dari KONI dan Kadispora ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Gubernur atas support, dukungan, dan motivasi. Dan saya harapkan PON 2019 di Aceh dan di Papua kita hanya meloloskan 8 cabang olahraga dan 4 WK. Alhamdulillah tadi sampaikan kami sekarang kita 31 cabang olahraga yang lolos. Tangan untuk Pak Gubernur dan Pak Iksan. Kami hanya melaksanakan Pak Gubernur, kami hanya arahan dari Pak Asmir yang senior-senior, harapan dari Pak Bur di sini hadir. Tentu harapan kami dari KONI kita berprestasi meraih medali seperti yang telah rekan-rekan semua pelatih dan ketua Pemprov untuk hadir di KONI diundang untuk berpresentasi. Dan alhamdulillah insya Allah kita akan meraih 11 emas setelah mendengar dari kawan-kawan Pemprov. Tangan. Kalau kita ada di urutan 11 atau 11 emas kita di urutan 15 dari 38 provinsi. Kita berharap ke depan atlet kita bisa mendapatkan kemenangan, memberikan perolehan yang baik untuk Kepri, dan tentunya juga kami mengapresiasi pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Kami akhiri dengan 2 buah pantun mendayung sampan ke Pulau Putri, menyebar jarak ujung tali terkait. Pemprov dan KONI Kepri saling bersinergi, apresiasi atlet, prestasi bangkit. Sekali Gubernur, bila apresiasi sudah diberi, jangan lupa buatkan motivasi. Bila semangat dan tekad tinggi, prestasi diraih, harumkan Kepri. Mungkin ini yang terakhir ini untuk motivasi dan prestasi dan apresiasi. PON Papua, Pak Gubernur memberikan 300 juta bagi yang mendapat medali emas. 2024 ini KONI dan Dispora yang mendapatkan medali, saya mengajukan 500 juta. Tergantung dari Pak Gubernur nantinya, saya hanya mengajukan, mudah-mudahan Pak Gubernur menyampaikan bahwa Pak Gubernur kemarin 300 juta juga, mungkin kita nomor 2 itu besar setelah Papua. Kalau ini 500 juta, nggak seberapanya lah gitu kan, Kepri untuk atlet yang mendapatkan medali di PON. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Demikian dari sambutan yang sama-sama kita dengarkan dari Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Ustaz Iskan MS. Hadirin, berikutnya sama-sama kita dengarkan dan kita cermati sambutan dari Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat untuk kita semua, dan salam olahraga. Yang sama-sama kita hormati Pangku Armada 1 dihadiri oleh Komandan Taman Pendatang, yaitu Bapak Laksma TNI Catur Suryarto RMP MTN, Kabinda Kepri dihadiri oleh Simbinda Kepri Bapak Suko,
DPRD Kepri Bapak Rizky Faisal SEMM, anggota DPRD Kepri Bapak Asmin Patros SH MHUM yang juga ketua penyelenggara sore hari ini, Wali Kota Batam yang diwakili Satpol PP Kota Batam Bapak Imam Tohari SHMH, yang kita banggakan Ketua KONI Kepri Bapak Usep RS, Ketua KONI Kabupaten Kota yang hadir beserta anggota yang kami hormati, para Pengprov, Pengcap, para pelatih dan atlet PON ke-21 Aceh dan Sumut 2024 hadir bersama kita tim percepatan pembangunan Provinsi Kepri. Kemudian Kepala Dinas Pemuda Olahraga Bapak Dr. Andes Muhammad Ihsan MSI, Kepala Dinas Perhubungan Kepri Bapak Junaidi SEMH, Kepala Biro Administrasi Pimpinan Kepri Bapak Dodi Sepra Noviardi SSDPMM, teman-teman media, para insan olahraga Kepri sekalian yang saya banggakan. Selaku umat yang beragama, marilah bersama-sama kita senantiasa menyampaikan ucapan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, dengan ucapan kalimah Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat beriring salam mari pula kita hadiahkan terhadap junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena kita masih berada di bulan Syawal, izinkan saya atas nama pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengucapkan selamat Hari Raya Aidil Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wa faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Dengan satu baik pantun, banyak orang jual durian, durian dijual di tengah pasar. Hilaf dan salah mohonlah dimaafkan, tapi hutang piutang tetaplah dibayar. Bapak Ibu sekalian, hari ini saya ingin menyampaikan apresiasi rasa bangga ya buat teman-teman baik KONI, para pengurus daerah, berbagai cabang olahraga, para pelatih, teman-teman juga para pimpinan-pimpinan, beberapa pimpinan perusahaan yang ada secara khusus memberikan perhatian untuk beberapa cabang olahraga di Kepri ini. Saya ingin menyampaikan apresiasi dan saya yakin ini tanda-tanda keberhasilan bagi kita di Kepri. Tadi sudah dilaporkan oleh Pak Asmin dan Pak Usep bahwa keikutsertaan kita pada PON ke-21 Banda Aceh dan Medan ini, insya Allah mudah-mudahan Kepri mesti catat keberhasilan kita yang lebih sukses. Minimal bisa berada di urutan ke-15 besar dari 38 provinsi. Pemerintah provinsi akan terus memberikan dukungan, dorongan untuk berbagai aktivitas olahraga di Kepri. Karena olahraga memang aktivitas yang memiliki multi purpose, memiliki banyak tujuan. Yang salah satunya olahraga itu identik dengan usaha peningkatan kualitas sumber daya manusia, identik dengan usaha peningkatan indeks pembangunan manusia Indonesia ini, termasuk di Kepri. Makanya saya ajak kita bersyukur karena angka indeks pembangunan manusia itu biasanya dipengaruhi oleh indeks pendidikan, indeks kesehatan, dan itu sangat relevan dengan peningkatan kualitas olahraga. Dan tentu satu lagi adalah kemampuan daya beli masyarakat, dalam hal ini peningkatan pertumbuhan ekonomi dan atau PDRB dari tahun ke tahun. Kita patut bersyukur bahwa saat ini angka indeks pembangunan manusia Kepri ini kita berada di urutan ketiga dari 38 provinsi setelah DKI Jakarta, kemudian
kemudian Yogyakarta, Kepri, Bali, Jawa Barat, dan baru provinsi-provinsi lainnya. Oleh karena itu saya yakin kalau perhatian pemerintah masif di bidang pengembangan olahraga, maka insya Allah angka indeks pembangunan manusia di Kepri ini dari waktu ke waktu akan terus meningkat sesuai dengan salah satu misi yang sudah kita sepakati di dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah. Kita ingin mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya saing, dan beriman serta bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ini menjadi satu instrumen penting untuk mewujudkan hal itu dari waktu ke waktu agar visi Provinsi Kepulauan Riau mewujudkan masyarakat Kepri yang sejahtera, berdaya saing, dan berbudaya itu bisa kita wujudkan bersama. Apa yang disampaikan oleh Ketua Penyelenggara dan Ketua KONI tadi, Bapak Ibu, insya Allah berkaitan dengan bonus nanti akan saya diskusikan. Bonus kemarin itu juga kita sudah tingkatkan dari tahun sebelumnya, dan saya kira pantas karena yang berangkat kita ini adalah rombongan besar, dan saya yakin insya Allah yang memperoleh medali juga akan lebih banyak, maka kita akan persiapkan anggaran untuk memberikan bonus yang lebih besar. Dan saya harapkan itu bisa menjadi pemantik semangat bagi teman-teman untuk mengukir prestasinya di PON 21 ini bagi Kepri lebih baik lagi. Bapak Ibu, sukses tidaknya kita melakukan olahraga juga tentunya sangat tergantung sejauh mana kita melakukan pembinaan secara intens. Oleh karena itu, saya kemarin sebenarnya sudah sampaikan agar KONI menyusun beberapa cabang olahraga dengan usulan beberapa mungkin para pelaku ekonomi yang bisa ikut membantu membina kita. Nanti saya akan fasilitasi itu ke perusahaan-perusahaan seperti yang sudah dilakukan oleh pengusaha Marina, kemudian juga Sabrimen, sepak bola kemarin. Mudah-mudahan nanti perusahaan-perusahaan di Kepri yang sebenarnya cukup banyak ini harus kita optimalkan bisa membantu peningkatan kualitas olahraga di provinsi. Saya yakin kalau pada saat tertentu kita memberikan apresiasi kepada mereka dengan keberhasilan kita dalam mengikuti berbagai event, insya Allah mereka pasti akan memberikan perhatian yang lebih kepada kita. Yang penting para pemimpin di Kepri ini harus menjamin agar situasi iklim investasi tetap bagus, perusahaan bisa mengembangkan usahanya lebih bagus, semua insentif birokrasi bisa kita berikan, karena bicara insentif bukan hanya insentif fiskal, tapi pelayanan birokrasi yang baik, cepat, efisien itu harus kita berikan, tidak memberatkan para investor pelaku usaha dengan kewajiban ini dan itu tambahan, tapi benar-benar fokus bagaimana ekonomi berkembang, olahraga berkembang, pasti indeks pembangunan manusia berkaitan dengan daya beli masyarakat akan terus meningkat. Insya Allah tahun 2025 kita coba menambah 1 atau 2 PPLP lagi. Sekarang kita baru punya 3, sepak bola, taekwondo, dan juga takraw, ya. Dan kita sharing dengan APBN. Nanti insya Allah dengan kemampuan APBD kita bisa menambah. Saya yakin sebanyak PPLP jika konsisten itu kita bina, pasti banyak atlet-atlet dari Kepri yang mengharumkan nama provinsi Kepri. Saya juga mengapresiasi Kepri juga telah memberikan sumbangsi tidak sedikit. Saya kira untuk atlet-atlet kita yang ikut menyumbang mengharumkan nama Indonesia ini, baik itu di tingkat regional maupun di tingkat nasional, regional, dan internasional, seperti anak kita kemarin yang berhasil memperoleh medali emas di SEA Games untuk cabang olahraga e-sport, dan juga satu atlet sepak bola kita yang sekarang mendukung timnas di pertandingan AFC
FC U23 ya, yaitu Ramadan Santana Sananta. Ingat Santana, saya punya langganan di Pasar Senen itu Gusti Santana. Saya ingat Ramadan Sananta yang sampai hari ini memperkuat timnas U23. Ya, saya yakin nanti akan lahir atlet-atlet selanjutnya dari Kepri yang bisa mengharumkan nama Indonesia dan tentunya nama Kepulauan Riau. Kerja ini adalah kerja kolaboratif, karena urusan-urusan seperti ini bukan hanya kerja pemerintah, tapi juga kerja seluruh masyarakat, termasuk para pelaku usaha yang ada di Provinsi Kepri. Saya ucapkan terima kasih kepada KONI, kemudian pengurus-pengurus cabang olahraga yang ada di Kepri, wabil khusus juga para pelatih yang secara intens membina atlet-atlet kita, dan juga tentu rasa bangga saya ingin saya sampaikan bahwa semua para atlet-atlet kita yang akan nanti menjadi delegasi PON dari Provinsi Kepri, mudah-mudahan semua urusan kita dimudahkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dan kita dapat mengukir prestasi terbaik kita di ajang olahraga antar provinsi yang cukup bergengsi. Terima kasih, selamat buat semuanya. Akhirnya marilah bersama-sama pada hari ini tanggal 1 Mei 2024 ini saya secara resmi mencanangkan latihan daerah dalam rangka persiapan PON 21 di Medan. Sebelum saya tutup sambutan ini untuk melestarikan adat rasa budaya kita, izinkan saya tutup dengan doa bait yang sudah dibuat saya baca. Tapi saya ingin lihat atlet-atlet ini semangat atau tidak. Kalau satu bait saya katakan, jawablah sambung dengan kata-kata lawur gitu ya. Kalau cakap mungkin bicara kita lawur atau hewa. Tapi kita pakai hewa atau lawur nih? Hewa. Oh lawur. Hewa. Kita pakai pantun pertama pakai lawur, pantun kedua pakai hewa supaya adil. Pakai lawur. Minum air, lepas dahaga. Rehat sejenak, menghina penat. Mari gaungkan semangat berolahraga. Wujudkan SDM Kepri yang berkualitas dan sehat. Nah, yang kedua pakai ewa. Okay. Memakai kemeja berwarna putih. Dipasangkan pula sebuah dasi. Putra-putri daerah teruslah berlatih. Bangkit bersama ukir prestasi. Urusan nanti uniform kita, tadi Pak Asmin sudah katakan, nanti kita lihat regulasinya apa yang pas, karena itu menyangkut marwah kita juga gitu ya. Kita konsisten tapi mesti memberi makna, maka nanti bisa kita awali dengan sayembara itu ya, supaya menghasilkan hasil yang baik, yang komprehensif, yang punya referensi-referensi di belakang. Nah Bapak Ibu, tadi kita tayangkan, saya sampaikan ada, kita udah punya 2 rumah singgah, satu di Jakarta ini. Di Jakarta itu 3 km dari rumah sakit Jantung Harapan kita dan rumah sakit Darmais. Ya kalau ada keluarga Bapak Ibu yang sakit apa dirujuk ke Jakarta, silakan di sana gratis. Makan paginya juga gratis, makan siang dan ini gotong royong sama-sama kita di situ. Ya supaya terkontrol sama kita antar jemput, kita urusin benar-benar. Karena Bapak Ibu, kalau urusan pendidikan bisa tunda-tunda, kalau urusan sakit apalagi orang susah, kita perlu berikan perhatian dan solusi. Sekarang sudah ada 50 tempat tidur, lantai 4, lengkap semua, pakai lift, pakai AC apa semua, ambulan apa semua kita lengkapi. Ada tenaga medis juga untuk membantu kontrol. Di Batam kita sudah punya juga di Sekupang, Jalan Kartini nomor 1, tak jauh dari Rumah Sakit Otorita Batam dan Rumah Sakit Bung Fatimah. Tapi baru 26 tempat tidur, tahun ini kita nambah lagi 30 tempat tidur. Untuk siapa masyarakat dari pulau-pulau di Batam yang mungkin memerlukan perobatan penting
itu sangat membantu, dan saya sebulan 2-3 kali ke sana ya, mereka sangat membutuhkan. Tapi saya berharap tidak ada kita yang tinggal di sana karena semua sehat, mudah-mudahan, karena semua olahraga ya. Tadi saya ngebayangin kalau yang ditinju-tinju tadi, tinjunya pakai baca-baca bisa masuk ke sana juga, tapi rupanya tangguh-tangguh semua. Saya takut hanya komandan tadi tinjunya macam beliau latihan waktu masih taruna dulu. Nah, Bapak Ibu, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, lebih dan kurang mohon maaf. Saya tutup dengan ucapan salam bahagia. Selamat sore. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Terima kasih. Gubernur di bawah tertentu tempat, kami mohon berkenan untuk memakaikan jaket secara simbolis, jaket atlet secara simbolis kepada atlet-atlet Provinsi Kepulauan Riau yang nantinya akan berlaga di ajang PON Aceh Sumut 2024. Baik, untuk atlet yang akan mendapat penyematan adalah Kenny, atlet panahan. Dilanjutkan dengan Arif Maulana dari Layak. Kemudian Sachiko Preti Ralogi dari Butangkis. Dan terakhir Albert Wijaya dari Triathlon. Ya, Kenny ini atlet panahan 1 dari 4 yang lolos di PON 2024. Kemudian yang sebelahnya adalah Arif Maulana Layak yang merupakan cabang unggulan nantinya bagi kontingen Kepulauan Riau. Kemudian yang ketiga selanjutnya adalah Sachiko Preti Ralogi dari Butangkis. Dia adalah 1 dari 8 atlet yang disiapkan oleh PPSI Metro Kepri dan nanti menjadi satu bagian dari kontingen Provinsi Kepulauan Riau. Kita saksikan hadirin 4 orang atlet terbaik Provinsi Kepulauan Riau yang pada September mendatang akan membawa harum nama Provinsi Kepulauan Riau di bidang olahraga, tempatnya mereka akan bertanding di Pekan Olahraga Nasional ke-21 Aceh Sumut 2024. Ya, demikian tadi, setelah ini berkenan Ketum Kodim memakaikan Pak Gub baju olahraga yang sama. Hadirin, setelah ini kalian yang sudah mendapatkan baju ini silakan menggunakannya agar kita bersama-sama insan olahraga Provinsi Kepulauan Riau yang terkait dengan Pekan Olahraga Nasional ke-21 Aceh Sumut bersama-sama memiliki semangat yang bersatu. Bersatu kita juara. Ya, silakan teman-teman pengurus juga yang mau menggunakan. Berikutnya masih ada satu rangkaian kegiatan lagi baru dapat berada di panggung, karena setelah ini kita akan melakukan penyerahan secara simbolis dana apresiasi untuk para atlet dan pelatih. Atlet-atlet dan pelatih yang sudah memegang hoodie seperti yang ada di depan, kami mohon untuk menggunakannya. Bapak Rizky Faisal kami minta untuk naik ke podium sebentar. Kita tunggu Bapak Rizky Faisal.
Encik Latifah pergi ke domba membeli kakap. Jika pemerintah dan KONI sudah kompak, prestasi atlet pasti kita dapat. Bapak Gubernur, kami mohon untuk tetap di tempat, didampingi Ketum KONI, Kadispora, Kepri dan para undangan lainnya. Kami minta pelatih dan atlet yang akan menerima secara simbolis dana apresiasi. Untuk apresiasi atlet Yosi Honda dan yang mati. Untuk putra Alex Hanif. Dan untuk pelatih putra Pak Ahmad dari Belia, silakan Pak Ahmad. Kemudian putranya dua-duanya lolos ke PON ya. Ya, Ibu Asmaniar. Jadi Yosi Honda ini adalah atlet akuatik meraih 4 medali emas pada 4-wheel. Kemudian Alex Hanif meraih medali emas di Prapon dan juga di World Game. Dia adalah peraih emas di PON 2016 Jawa Barat Bandung. Alex Hanif dari 96 atlet yang akan membuat kontingen kita nantinya. Silakan. Sementara Bu Asmana ini adalah pelatih dance sport Pak Gubernur, meloloskan 4 atlet dengan 2 medali emas di Prapon. Pelatih mendapatkan 3 juta rupiah, sementara atlet 2.500.000 rupiah. Ini adalah dana apresiasi ya. Kalau bonus nanti nolnya ditambah lagi. Bonus peraih medali di ajang PON, insya Allah. Ketum KONI mengajukan 500 juta. Tapi keputusannya nanti Pak Gubernur yang akan memutuskan. Iya, nanti Pak Asmin lah, ada Pak Rizky Faisal juga ya, kita titipkan. Yang lain pakai nanti sebelum penutupan kita akan foto bersama secara bergantian. Iya, ini apa ini? Kepri, saya ada begitu. Atau ada yang mau pegang mic? Pegang mic-nya biar lebih kompak. Biar takut. Kadis boleh, Pak Kadis. Ya, silakan. Sudah disepakati? Ya, saya coba ya. Hitungan ketiga langsung ya. 1, 2, 3. Kepri hebat, luar biasa. Lagi. Ya.
Yang lain boleh ikut ya. Kepri hebat luar biasa. 1, 2, 3. Kepri hebat luar biasa. Ya, dengan demikian berakhirlah rangkaian kegiatan kita di sore hari ini dalam menghadiri dan mengikuti apresiasi atlet dan pelatih berprestasi Road to Port 20 Aceh Sumut 2024. Atas nama KONI Kepri dan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, kami selaku pembawa acara memohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Sekali lagi terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Salam olahraga. Gelar acara apresiasi ya. Sebenarnya ini bentuk persiapan kontingen kita untuk mengikuti PON sekaligus pencanangan untuk Platda khusus yang kita laksanakan sebenarnya mempersiapkan para atlet kita. Nah, satu hal yang buat membanggakan kita bahwa ternyata dari seleksi prapon kemarin cabang olahraga yang masuk dari Kepri jauh lebih banyak dibandingkan sebelumnya, dan tinggal kita mesti fokus di saat Platda ini melatih mereka sungguh-sungguh. Kita berharap karena ini kompetisi yang tidak ringan, tapi saya yakin kalau kita sungguh-sungguh semua kompak, para pelatih fokus dan atlet-atlet juga semua menjaga kesehatan, kebugarannya, mempersiapkan diri dengan baik, saya yakin kita bisa mengukir prestasi terbaik. Ya, mudah-mudahan semua bisa dimudahkan. Kita pemerintah daerah dan terus memberikan dukungan lah sebisanya, tapi saya yakin kalau hanya pemerintah daerah kemampuannya memang sangat terbatas. Maka nanti beberapa cabang masing-masing yang kita unggulkan mungkin awal-awal bisa kita nanti jadi cari pengasuhnya gitu ya. Kan banyak perusahaan-perusahaan di Kepri ini, mungkin bagian dari CSR mereka bisa mereka gunakan untuk membantu. Nanti saya akan pimpin langsung lah itu supaya mereka memberikan perhatian. Tapi kan tentu bagi kita, apa sih yang mereka terima dari kita, tentu sebagai pemerintah daerah kita mesti berikan pelayanan yang terbaik buat mereka. Ya, saya kira itu kan wajar. Dan kalau orang memberikan perhatian ya kita mesti berikan perhatian yang lebih baik. Kalau bonus atlet Pak Gubernur gimana Pak? Kalau bonus atlet nanti kita bahas dulu ya. Karena kan kita sekarang persiapan bahas anggaran ya, mudah-mudahan bisa kita tingkatkan nanti. Ya, tapi kira-kira meningkat Pak ya? Ya, kita usahakan meningkat. Insya Allah. Ya, sebanyak-banyaknya lah. Semaksimal mungkin. Ini pertanyaan utama Pak Atlet. Oke. Cukup? Maghrib ya? Oke. Pengembangan pembinaan atlet di Kepri sejauh ini Pak? Jadi alhamdulillah sebenarnya kita pencanangan untuk Platda atau TC yang tadi disampaikan oleh Pak Gubernur dan dicanangkan oleh Pak Gubernur. Sebelumnya kita dari bulan Januari itu udah mengadakan Platda mandiri. Jadinya kita ini untuk Platda yang mandiri ini adalah tanggung jawab dari Pengprovnya atau Pengcap yang mengadakan. Pencanangan untuk persiapan itu tentu kan secara berjenjang. Sehingga pada hari ini dicanangkan untuk Platda penuh, artinya menjadi tanggung jawab KONI. Baik pembiayaan, uang saku, atlet, dan lain-lain itu menjadi tanggung jawab KONI selama 3 bulan ke depan sampai dilaksanakannya atau keberangkatan atlet nanti akan dipas oleh Pak Gubernur. Jadi rangkaian atau juga yang telah itu sudah disusun dan insya Allah mudah-mudahan ini akan terjadwal dan tetap sebagai 4 bulan ke depan sampai keberangkatan. Dan insya Allah ini kita selalu memantau atlet, sekarang ini udah memantau karena ada satgas dari KONI untuk memantau atlet yang 31 cabang olahraga ini. Ada berapa atlet yang diberikan apresiasi? Yang atlet yang pertama ini adalah 96, tetapi kita ada wildcard ada 12, jadi totalnya 108 atlet. Oke, untuk harapan kedepannya untuk atlet-atlet Kepri Pak? Ya, harapan ke depan mudah-mudahan kami mencanangkan bahwa PON ke-21 di Aceh dan Sumatera Utara ini
Kepri bisa di 15 besar dengan 30 cabang olahraganya, tentu peluang-peluangnya masih berat. Dan di Prapon 16 medali emas di Prapon ya. Jadi insya Allah di PON mungkin kita dapat 10. Jadi untuk melolos PON itu akan adanya Prapon. Prapon itu diadu dengan 34 provinsi. Artinya 30 ini insya Allah 16 emas di Prapon bisa berhasil lah dengan gemilang. Makasih ya. Siapa saya berbicara? Siap-siap, Budo. Ibu dari cabur apa dia? Pesawi, Persatuan Ski Air dan Wakeboard Indonesia. Provinsi Kepri. Gimana sih pembinaan atlet di cabur ini? Ini sangat terschedule ya, karena pelatih sendiri punya program sendiri dan itu dilakukan terus. Makanya kemarin kita di Prapon bisa menghasilkan emas untuk perorangan wakeboard, kemudian berikutnya kita masuk lolos PON. Jadi 6 atlet, 3 putri. Kemudian nomor yang akan diikuti 6 nomor, wakeboard putra, wakeboard putri, pemain dan atlet putri, Ini apakah ada kendala di dalam pembinaan atlet cabur ini? Jelas memang ski air ini adalah cabur unggulan saja untuk Kepri. Yang pertama itu adalah dan alatnya itu yang kita belum punya sampai dengan hari ini, yaitu speedboat. Medali emas di Polri kemarin. Mudah-mudahan harapan ibu untuk kedepannya gimana? Insya Allah ya kita menjadikan medali. Siap-siap. Kemudian juga untuk generasi berikutnya, regenerasi, yaitu mungkin kita minta bantuan juga dari pemerintah provinsi dan provinsi untuk lebih memperhatikan. Mudah-mudahan sukses terus ya Bu ya. Terima kasih. Terima kasih Bu. Cabur apa? Kita dari cabur ski air. Terus gimana perasaannya Bang? Atlet berprestasi ini? Kan sekarang selanjutnya senang ya dikasih uang. Ini uang muka namanya kan. Nanti uang itunya berikutnya ya. Amin. Lalu ini Bang, apakah ada yang perlu ditingkatkan lagi dalam pembinaan atlet untuk sekarang ini Bang? Nah ini pertanyaan bagus ya. Kalau ditanya itu kita sebagai atlet depannya kayak pelada berjalan lah, maksudnya pelada sekarang kan tetap pelada nih, kita tetap latihan, cuman latihannya nggak enak. Jadi kita harus latihan di tempat memang PON itu memang di situ tempatnya gitu. Kita pengen cepat ini cabang adalah siap. Apresiasi atlet berprestasi di AP Premier Hotel Batam. Semoga kesuksesan para atlet yang telah kita apresiasi hari ini dapat menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk terus berprestasi dan mengharumkan nama Kepulauan Riau di kancah olahraga nasional dan internasional. Mari kita terus dukung dan bangkit bersama dalam memajukan dunia olahraga di Kepulauan Riau. Saya Krisi Septi dan tim liputan melaporkan. Batam TV, inspirasi Kepri.